Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nani Nur Alfiah, Prodi Manajemen NIM 289237008. Dosen pengampun Ibu Wina Sarikuning Tias, SIP, SE, ME. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Adapun agendanya, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada bagaimana perdagangan internasional berhubungan dengan perekonomian dalam negeri, yang ketiga dampak positif perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri, yang keempat dampak negatif perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri, yang kelima pengaruh perdagangan terhadap perekonomian negara. Di sini ada pendahuluan, yaitu perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di dunia. Kegiatan ini melibatkan ekspor, penjualan barang dan jasa ke luar negeri, dan impor, pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memperoleh barang dan sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri atau yang lebih efisien diproduksi di negara lain. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memperluas pasar bagi produk domestik, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Perekonomian dalam negeri atau yang sering disebut juga dengan ekonomi domestik merujuk pada seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Jadi hal ini mencakup semua proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran barang dan jasa yang berlangsung di dalam batas-batas negara tersebut tanpa memperhitungkan aktivitas ekonomi luar negeri. Selanjutnya, bagaimana perdagangan internasional berhubungan dengan perekonomian dalam negeri? Yang pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Contohnya, ada ekspor melalui perdagangan internasional. Perusahaan dalam negeri dapat memperluas pasar untuk produk mereka ke negara lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan penjualan, meraih keuntungan lebih besar, dan menciptakan peluang kerja di dalam negeri. Misalnya produk yang diproduksi di suatu negara mungkin lebih dibutuhkan atau lebih dihargai di pasar internasional daripada di pasar domestik. Jadi yang kedua ini ada impor. Perdagangan internasional juga memberikan akses pada barang dan jasa dari negara lain yang mungkin lebih murah atau lebih berkualitas. Dengan mengimpor barang, negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat domestik dengan menyediakan pilihan yang lebih luas serta harga yang lebih kompetitif. Yang kedua ini ada peningkatan efisiensi dan spesialisasi. Jadi, perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Hal ini mendorong negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang atau jasa tertentu yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dalam negeri. Yang ketiga itu menciptakan lapangan kerja. Jadi perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait dengan ekspor dan impor seperti manufaktur, logistik, dan layanan transportasi. Peningkatan permintaan global atas produk dalam negeri juga dapat merangsang investasi dalam sektor-sektor ini, menciptakan lebih banyak peluang kerja. Namun, ada juga tantangan terkait dengan lapangan kerja karena beberapa industri dalam negeri mungkin tidak dapat bersaing dengan barang impor yang lebih murah yang dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja di sektor-sektor tertentu.
Yang keempat, ada transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui perdagangan internasional, negara dapat mengakses teknologi terbaru, ide dan inovasi di luar negeri. Perusahaan domestik yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional seringkali dapat mengadopsi teknologi yang lebih efisiensi, yang meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Selain itu, melalui hubungan perdagangan, tenaga kerja dalam negeri dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Yang kelima, ada pengaruh terhadap kebijakan ekonomi dan makroekonomi. Jadi perdagangan internasional mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. Jika negara mengimpor lebih banyak daripada mengekspor, hal ini dapat menyebabkan defisit perdagangan yang mempengaruhi cadangan devisa dan nilai tukar mata uang. Sebaliknya, surplus perdagangan dan memperkuat mata uang domestik. Yang keenam itu ada peningkatan kompetensi dan inovasi. Kompetensi global yang dihadirkan oleh perdagangan internasional dapat mendorong perusahaan domestik untuk menjadi lebih inovatif dan efisien agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Hal ini sering kali mengarah pada peningkatan kualitas produk, penurunan biaya produksi, dan adopsi teknologi baru. Yang ketujuh itu ada faktor investasi asing. Perdagangan internasional dapat membuka peluang bagi investasi asing langsung dari dalam negeri, negara dengan akses ke pasar global yang luas atau yang terlibat dalam perdagangan internasional. Seringkali menarik investor asing yang ingin memanfaatkan pasar domestik sebagai basis produksi atau distribusi. Slide selanjutnya ada dampak positif perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu perdagangan baik itu ekspor maupun impor dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Melalui ekspor, negara dapat memperoleh pendapatan dari pasar internasional yang akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pembangunan sosial, dan program-program ekonomi lainnya. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, ada diversifikasi sumber pendapatan negara, yaitu dengan berpartisipasi dalam perdagangan internasional, negara dapat mengidentifikasi sumber pendapatannya. Ini mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, misalnya sumber daya alam, dan membantu memperkuat ketahanan ekonomi negara. Yang ketiga itu ada peningkatan daya saing dan inovasi, yaitu perdagangan mendorong sektor-sektor dalam negeri untuk lebih bersaing dan inovatif. Ketika pasar domestik terhubung dengan pasar global, produk dan layanan yang dihasilkan harus lebih berkualitas dan efisiensi yang bersaing dengan produk luar negeri. Hal ini mendorong inovasi dan teknologi manajemen dan produksi. Yang keempat ini ada penciptaan lapangan kerja, yaitu aktivitas perdagangan dapat menciptakan lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam ekspor dan impor sering kali membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk menangani logistik, produksi, dan administrasi. Hal ini membantu menurunkan tingkat pengangguran. Yang kelima, ada peningkatan kesejahteraan konsumen, yaitu dengan adanya perdagangan internasional, konsumen di dalam negeri memiliki akses ke produk dengan harga yang lebih kompetitif dan berkualitas tinggi. Keberagaman produk yang ditawarkan dari luar negeri yang memperkaya pilihan yang tersedia untuk konsumen. Selanjutnya, ada dampak negatif perdagangan terhadap ekonomi dalam negeri. Meskipun perdagangan internasional membawa banyak manfaat, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan terhadap perekonomian dalam negeri. Yang pertama yaitu tergantungan pada impor.
yaitu salah satu dampak negatif perdagangan internasional adalah meningkatnya ketergantungan pada barang impor. Jadi negara bisa tergantung pada pasokan barang dari luar negeri yang beresiko mengganggu perekonomian domestik jika terjadi krisis atau gangguan dalam rantai pasokan global. Yang kedua ada ancaman terhadap industri lokal, yaitu persaingan dengan produk luar negeri yang lebih murah dan lebih berkualitas dapat mengancam kelangsungan industri lokal, terutama bagi usaha kecil dan menengah, kayak misalnya UMKM yang tidak dapat bersaing dengan harga dan kualitas produk impor. Ini bisa menyebabkan penutupan perusahaan atau kebangkrutan dalam negeri dan hilangnya lapangan kerja. Yang ketiga itu ada defisit neraca perdagangan. Jika impor lebih besar daripada ekspor, negara dapat mengalami defisit neraca perdagangan. Hal ini dapat menyebabkan keluar masuknya mata uang yang tidak seimbang, mengarah pada pelemahan nilai tukar mata uang domestik dan inflasi yang lebih tinggi. Yang keempat, ada kehilangan kedaulatan ekonomi, yaitu perdagangan internasional yang terlalu bergantung pada produk impor dapat mengurangi kemandirian ekonomi dalam negeri. Negara mungkin menjadi lebih terpengaruh oleh keputusan dan kondisi ekonomi negara lain, sehingga dapat mengurangi kemampuan untuk mengatur perekonomian sendiri sesuai dengan kepentingan nasional. Yang kelima, ada pengaruh asing terhadap ekonomi, yaitu negara yang sangat tergantung pada perdagangan internasional sering kali menghadapi tekanan dari negara lain atau organisasi internasional untuk menyesuaikan kebijakan domestik. Ini bisa mengarah pada ketergantungan pada kebijakan luar negeri yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan domestik. Yang keenam itu adalah penyalahgunaan praktik dumping, yaitu negara-negara besar atau perusahaan internasional seringkali dapat menurunkan harga produk mereka atau dumping yang menguasai pasar domestik negara lain. Praktik ini dapat merugikan industri dalam negeri karena produk dalam negeri kesulitan bersaing dengan harga yang sangat rendah dari luar negeri. Selanjutnya, pengaruh perdagangan terhadap perekonomian negara. Yang pertama, Indonesia sama dengan ekspor komoditas. Ekspor komoditas Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, dan produk pertanian memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Ekspor komoditas utama Indonesia berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dalam bentuk devisa. Pendapatan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Yang kedua itu ada peningkatan ekspor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan tambang. Yang ketiganya, ekspor komoditas juga dapat mendorong pengembangan sektor industri dalam negeri seperti pengolahan minyak sawit, batu bara, dan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut. Adapun dampak negatifnya, yaitu Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu. Ketergantungan ini membuat perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global. Penurunan harga minyak sawit atau batu bara dapat menurunkan pendapatan negara dan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang kedua, ekspor komoditas seperti minyak sawit dan batu bara berhubungan dengan masalah lingkungan seperti deforestasi dan polusi sumber daya alam yang dieksploitasi
untuk ekspor seringkali mengakibatkan berkelanjutan jangka panjang. Jadi, keuntungan dari ekspor seringkali tidak merata. Dengan sebagian besar sektor-sektor yang diuntungkan adalah sektor yang berorientasi pada komoditas besar, seperti sektor lainnya, seperti industri kecil dan UMKM seringkali tidak merasakan dampak positifnya. Yang kedua, Cina, dampak pembukaan ekonomi. Jadi Cina membuka ekonominya secara terhadap sejak akhir 1970-an melalui reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dampak positifnya, jadi pembukaan ekonomi Cina memungkinkan negara tersebut untuk mengintegrasikan diri dengan pasar global, mendorong industri dan menarik investasi asing yang signifikan. Ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan transformasi menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Jadi Cina menjadi pusat manufaktur dunia, mengekspor produk dan jumlah besar yang mengimpor bahan baku untuk kebutuhan industri. Ini memperkuat posisi Cina dalam perdagangan internasional dan mengidentifikasi perekonomian, mendorong industri yang menciptakan lapangan kerja baru, mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup produknya. Dampak negatifnya, Cina sangat tergantung pada ekspor untuk mendongkrak perekonomian yang membuatnya rentan terhadap guncangan ekonomi global atau pasar dagang. Meski banyak orang yang keluar dari kemiskinan, ada kesimpulan pendapatan yang besar antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sektor industri dan sektor jasa. Uni Eropa. Yang ketiga itu ada Uni Eropa, integrasi ekonomi dan perdagangan. Uni Eropa atau disebut UA adalah contoh integrasi ekonomi dan perdagangan yang paling maju di dunia, dengan pembentukan pasar tunggal dan kebijakan perdagangan yang terkoordinasi. Jadi keuntungannya itu negara-negara anggota UE dapat menikmati akses besar pajak dan hambatan perdagangan lainnya. Antara mereka ini memperkuat perdagangan antara negara anggota dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Integrasi ekonomi memungkinkan negara-negara anggota untuk beroperasi dalam skala ekonomi yang lebih besar, mengurangi biaya produk dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global melalui kebijakan fiskal dan moneter bersama, seperti menggunakan euro sebagai mata uang bersama. UE menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar di kawasan tersebut, mengurangi volatilitas yang mungkin timbul di negara-negara anggota. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.